Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan sehingga kita bisa mengikuti webinar motivasi di acara Outstanding Academic pada malam ini. Dan tak lupa pula salawat beriringan dengan salam. Marilah sama-sama kita hanturkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Baiklah, penghormatan saya kepada main speaker kita pada malam ini, yaitu Bang Riki Muhammanda, dan yang terhormat kepada co-speaker kita, Bang Arizonanda, dan yang terhormat kepada seluruh fasilitator Forum Menggapai Mimpi. Dan tak lupa pula penghormatan saya kepada seluruh peserta dari fakultas dari LDK JS Palangkaraya. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada LDK Universitas Palangkaraya karena telah bersedia bekerja sama dengan Forum Menggapai Mimpi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan kata sambutan dari perwakilan LDK JS Universitas Palangkaraya. Kepada Saudara Hadi Nur Rofik, dipersilahkan. Baik, terima kasih pada Ibu MC yang telah mempersilahkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pertama dan utamanya marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan rahmat, hidayah, taufik serta inayah kita semua sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan webinar nasional seminar motivasi yang diadakan oleh FMM Indo dan juga Lembaga Dakwah Kampus Jemaah Salahuddin Palangkaraya dan Rohis FEB UPR. Baik, tak lupa salawat salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik, yang terhormat kepada Ketua FMM Indo, FMM Aceh, yang terhormat kepada panitia dan yang terhormat pada Ketua Rohis FEB, dan tak lupa teman-teman sekalian peserta webinar nasional yang berbahagia pada hari ini. Baik, terima kasih kepada penyelenggara dan panitia, terutama kepada FMM Indo yang telah mempercayakan kepada LDKJS untuk bekerja sama dalam melaksanakan webinar nasional ini. Masya Allah, terima kasih banyak karena ini awal kepengurusan LDK langsung membuat webinar nasional, tingkat nasional. Masya Allah, ini adalah suatu apresiasi yang sangat tinggi-tingginya kepada teman-teman semuanya. Baik, tema pada webinar nasional adalah wujudkan mimpi dengan motivasi dan pengembangan diri. Masya Allah, ini adalah kita dituntut untuk mewujudkan mimpi ya dalam seminar motivasi ini, dalam mengembangkan diri kita semuanya dengan pemateri yang sangat luar biasa, setingkat nasional dan internasional ya, bukan lokal, bukan kaleng-kaleng ya. Ada main speaker dari Bang Riki Muhammanda selaku dapat beasiswa kuliah singkat Eropa tahun 2019, dan juga co-speaker dari Bang Ari Jananda selaku alumni LMD Nasional, Latihan Mujahid Dakwah Nasional Salman ITB tahun 2019. Baik, ini materi-materi yang sangat luar biasa. Mengapa? Karena ini tingkat nasional dan internasional gitu. Begitu banyak pengalaman dan luar biasanya pengalaman-pengalaman beliau-beliau ini. Baik, mungkin teman-teman nanti takut ya untuk menggali mimpi atau mungkin mewujudkan mimpi. Jadi
kekuatan seorang itu berbeda-beda, teman-teman. Mungkin saya punya keterbatasan, teman-teman punya keterbatasan dalam hal apapun itu. Tapi kita juga sama gitu, punya keterbatasan. Tapi bukan itu alasannya untuk kita terus bergerak, terus bermanfaat. Kita harus terus berusaha. Justru dengan keterbatasan itu kita bisa berpikir lebih untuk bermanfaat kepada orang lain. Nah, tujuan mesti kita sampaikan. Ada harapan yang mesti kita realisasikan. Ada kekuatan yang bisa kita berdayakan, teman-teman. Yakinlah kepada diri kita sendiri, kepada dirimu sendiri, walau kaki ini telah lemah atau lelah, teruslah berjuang, terus bergerak ya teman-teman. Mesti ada usaha dan berjuang kita sekuat tenaga, dan mintalah kekuatan terbaik dan jalan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu kita di setiap waktu. Jadi mulailah dengan pasti untuk menuju kebaikan sejati. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat untuk menuntut ilmu pada malam hari ini. Marilah kita ambil ilmu sebanyak-banyaknya pada materi yang sangat luar biasa. Silahkan bertanya, silahkan sharing-sharing tentang bagaimana mimpi kalian. Mimpi kalian ke depannya apa? Jadi kita sama-sama realisasikan, kita sama-sama wujudkan mimpi tersebut. Baik, mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Yang benar itu datanya dari Allah, yang datanya dari diri pribadi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada perwakilan LDKJS Universitas Palangkaraya. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyaksikan penampilan talent dari Saudara Hendrawan Rizky. Kepada Saudara Hendrawan Rizky, disilahkan. Suatu saat nanti kau akan bahagia meski tak bersamaku. Kau tak kembali, kerawat aku sepanjang hidupmu. Kenapa aku sepanjang hidupku
Kenanglah aku sepanjang hidupku. Separuh langkahku, berjalan tanpa hidup bagaikan keringnya dunia. Walau sampai letihku kan mencarinya. Kini ku menemukanmu di ujung waktu, maka hati telah yang selamatkan. Bersamamu berjanji semati sampai bisa waktu bersama selalu. Maka hati lelah, hati menderita yang selamatkan. Kinilah bersamamu berjanji untuk hidup semati sampai bisa Baiklah, terima kasih kepada Bang Hendrawan Rizky karena telah menampilkan talent yang sangat luar biasa pada malam ini. Baiklah, karena telah berakhir talent kita pada malam ini, maka acara pembukaan kita pada malam ini telah selesai. Saya selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada co-speaker kita, kepada Bang Arizonanda. Kepada Bang Arizonanda, disilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mempersilahkan waktu dan kesempatannya saya. Sebelumnya
Terima kasih telah hadir. Baik, assalamualaikum. Apakah suara saya jelas teman-teman semua? Bagaimana? Agak macet-macet Bang. Ya. Suara saya jelas? Oh ya, Ya. udah. Sudah jelas? Jelas. Oke, udah, Bang. Sudah terdengar. Sudah masuk. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Segala puji beserta syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita qudrah wal irada sehingga kita dapat berhadir berkumpul secara virtual pada malam yang berbahagia ini untuk saling berbagi pengalaman dan inspirasi semangat diri untuk menjadi dalam meraih prestasi maupun mewujudkan mimpi. Salawat beriring salam marilah bersama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah yang penuh dengan kebodohan, kemaksiatan yang merajalela yang menyebar berhala sehingga kita sudah terbawa ke zaman Islamiyah yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang sudah melaksanakan amal kebaikan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman semua, sebelumnya saya sangat mengapresiasi kepada teman-teman semua yang telah berhadir untuk meluangkan waktunya kepada hal-hal yang produktif ataupun yang bermanfaat. Dan hal inilah yang pernah saya lakukan beberapa tahun yang lalu sehingga sekarang menikmati dari usaha yang telah dilakukan. Baik teman-teman semua, mungkin saya lebih berbagi pengalaman tentang pengembangan diri dan juga sedikitnya motivasi berdasarkan pengalaman yang telah saya alami. Nah, baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan Wahyuni mungkin next. Silakan Wahyuni di next slide-nya. Baik, sebentar Bang ya, ada kesalahan teknis. Oke, baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rizwan Anda. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syafala dan juga merupakan salah satu fasilitator di Forum Menggapai Mimpi Indonesia. Dan di satu sisi saya merupakan sebagai mentor Islamik, yaitu bidang pengajaran Islam di Universitas Syafala. Dan kesibukan saat ini ya sedang menjalani sempro seminar proposal. Jadi perkenalkan, jadi itu sedikitnya biodata dari saya pribadi. Nah, alhamdulillah baru ini saya mendapatkan beasiswa Perpeta Sakti ya, yaitu melakukan pertukaran mahasiswa. Tepatnya di Universitas Gadjah Mada di 4 fakultas, di Fakultas Biologi, Fakultas Ilmu Hukum, FISIP dan juga Fakultas Ilmu Budaya, dan alhamdulillah mendapatkan nilai yang cukup memuaskan. Jadi ini di sini ada teman-teman saya juga nih, satu LMD nih, siapa namanya? Aldi. Beliau masya Allah luar biasa juga nih. Ini teman seperjuangan saya juga nih di LMD Nasional 199. Jadi teman-teman semua nanti yang bersilaturahmi ke Aceh boleh ya kita ini melihat bagaimana sih Aceh ya. Aceh sekarang ini lagi boomingnya terkait eksistensi Aceh yang sekarang lagi lagi viral. Nah, baik teman-teman semua. Nah, bahwasanya semua orang itu memiliki yang namanya impian ataupun mimpi. Nah, banyak orang yang menganggap mimpi itu sebagai halusinasi ataupun hanya sebatas ekspektasi. Tidak, bahwasanya mimpi itu adalah imajinasi diri dengan melibatkan hati, pikiran yang lahir dari hati sanubari. Itulah mimpi. Nah, mungkin jika teman-teman yang menganggap bahwasanya mimpi itu adalah halusinasi, tidak, bahwasanya itu adalah imajinasi diri yang merepresentasikan akan sebuah tujuan ataupun harapan yang ingin kita capai.
saya teringat dulu bahwasanya guru-guru saya pernah bilang bahwasanya mimpi itu bukan apa yang kita rasakan ketika tidur, tapi mimpi itu yang membuat kita tidak bisa tidur. Nah, buktinya apa? Saya pernah bermimpi untuk menjadi seorang duta baca di Indonesia. Dan mimpi saya itu, dan saya memiliki niat ataupun tekad di H-1. Artinya saya cuma ada waktu 1 malam untuk belajar terkait materi ujian mengikuti duta baca dan juga terkait teknis mengenai interview, tips and triknya saya belajar. Dan pada malam itu memang saya mengorbankan waktu istirahat dan tidak tidur. Tidak tidur untuk mengisi ataupun melatih potensi diri. Dan alhamdulillah saya lolos dinyatakan sebagai finalis sehingga sampai acara terakhirnya ya sebagai ngurus duta baca Unsyiah tahun 2020. Nah, itu salah satu contoh nyata yang bahwasanya mimpi itu bukanlah yang kita rasakan ketika tidur, tapi mimpi itu yang membuat kita tidak tidur ataupun kita meluangkan waktu istirahat bermain kita untuk mencapai tujuan ataupun harapan. Nah, teman-teman semua, bahwasanya bagaimana sih cara kita meraih mimpi ataupun mewujudkan mimpi? Yaitu melalui motivasi. Motivasi merupakan semangat diri dengan melakukan hal yang terbaik dengan berdasarkan kemampuan ataupun potensi diri dalam mencapai sebuah tujuan. Intinya ada purpose of the life, yaitu tujuan hidup. Nah, urgensi daripada motivasi ialah sebagai penawar. Ibarat orang sakit itu butuh namanya obat. Begitu juga dengan kita. Ketika kita malas untuk belajar, ketika kita malas untuk berjuang, ketika kita malas untuk mencoba, maka motivasi itu sebagai obat. Sebagai obat untuk semangat diri. Maka disitulah urgensinya daripada motivasi. Motivasi sendiri ada 2 ya, ada internal dan ada eksternal. Nah, eksternal ini apa? Nah, dari pengalaman seperti inilah teman-teman semua. Bahwasanya kita melihat cerita pengalaman orang sebagai pembelajaran bagi diri kita sehingga kita tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah, disinilah perlu kita mendengarkan pengalaman ataupun inspirasi dari orang lain. Begitu juga dengan saya. Ketika mengikuti program perlombaan dan sebagainya, saya terlebih dahulu berkonsultasi dengan mentor ataupun orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Jadi itu pentingnya ya motivasi. Nah, selain motivasi apa yang harus kita lakukan? Yaitu terkait visi dan misi. Nah, visi dan misi itu terkait purpose of the life tadi, yaitu tujuan besar kita ataupun goals-nya kita. Kemudian ketika kita sudah punya visi dan kita harus memiliki misi ataupun strategi yang betul-betul bisa kita gunakan untuk mewujudkan tujuan kita. Nah, strategi itu bagaimana cara kita membentuk strategi kita? Yaitu dengan 3 hal. Yang pertama, niat yang kuat. Jika teman-teman ingin menjadi seorang mahasiswa ataupun seorang penulis ataupun mau mengejar cum laude, mau menjadi seorang mahasiswa berprestasi, harus betul-betul nih memiliki niat yang kuat. Di dalam kita arba'in aja pada pembelajaran pertama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Bahwasanya niat itu adalah hal utama. Ketika kita sudah memiliki niat, nah disitulah kita betul-betul nih menimbulkan semangat di dalam diri kita. Nah, bagaimana sih cara kita untuk terus bisa mengingat niat kuat kita ataupun terus memperkuat niat kita, yaitu dengan menulis. Tulislah niat teman-teman semua. Nah, dengan menulis maka akan mengingat terkait niat-niat kita yang telah kita tanam pada diri kita. Setelah kita memiliki niat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tekad bulat. Tekad bulat itu dibuktikan dengan ikhtiar ataupun usaha. Teman-teman semua mohon maaf karena di sini baru azan ya. Jadi saya skip dulu bentar ya. Siap. Baru azan.
mungkin saya lanjutkan teman-teman semua terkait bagaimana cara kita menyusun visi tadi, yaitu terkait strategi kita dalam mewujudkan visi tadi. Nah, yang pertama adalah niat, yaitu niat yang kuat memang betul-betul kita tanamkan pada diri kita terkait tujuan kita. Yang kedua tadi adalah tekad. Tekad itu dibuktikan dengan ikhtiar. Bahwasanya di dalam hadis katakan al-ikhtiaru wajibun. Ikhtiar itu wajib. Jadi dalam prinsipnya seorang muslim bagaimana? Yaitu kita jangan bertawakal sebelum kita berikhtiar. Nah, hal itu pernah kita temui pada sebuah kisah di mana seorang pemuda ingin berperang, dan ketika itu dia tidak mengikat ontanya dan dia mengatakan bahwa pada Rasulullah dia telah bertawakal. Dan Rasulullah menegurnya bahwasanya bertawakal bukan seperti itu, yaitu mengikat dulu ontanya kemudian baru bertawakal kepada Allah. Begitu juga dengan kita. Nah, kita mungkin terlalu depresi atau frustasi terkait hasil dari ikhtiar kita, sehingga kita langsung mengambil keputusan yaitu bertawakal. Nah, intinya seorang muslim tidak seperti itu. Kita melihat pada perjuangannya seorang penemu lampu. Nah, penemu lampu bagaimana? Dia berikhtiar dengan semaksimal mungkin. Dia terus mencoba, gagal dan terus mencoba. Intinya apa? Banyak sekali kegagalan yang dialaminya ketika dia berkarya ataupun berinovasi. Begitu juga dengan kita. Nah, ketika kita sudah memiliki niat, maka lahirlah dengan tekad, yaitu dengan ikhtiar. Nah, setelah kita memiliki niat yang kuat, kita tulis ataupun kita tanamkan pada diri kita, memiliki ikhtiar yang memang sungguh-sungguh, dengan tekad yang kuat, ataupun dengan ikhtiar yang memang konsisten kita jalankan. Kemudian apa lagi yang harus kita lakukan, yaitu nekat ataupun keluar dari zona nyaman. Dan arti kata apa? Bahwasanya ketika pada umumnya, pada hakikatnya kita sering mencoba hal-hal yang biasa, cobalah hal-hal yang luar biasa. Yaitu mencoba teman-teman jika mengapply program ataupun event, ataupun baik itu perlombaan, coba dites ke tingkat nasional, yaitu ataupun di luar dari kampus. Nah, hal itu membuat kita itu merasa terus meningkatkan potensi diri ya. Ketika kita memiliki pengalaman relasi yang luas, di situ kita bisa melihat, oh berarti begini persaingan yang harus kita lalui ataupun yang harus kita hadapi. Nah, dengan adanya kita melihat seberapa kuatnya persaingan, baik itu di tingkat provinsi ataupun tingkat nasional, itu akan melahirkan komitmen ataupun melahirkan komitmen pada diri kita dalam mengembangkan potensi yang kita miliki. Nah, kemudian bagaimana apa sih potensi ataupun pengembangan diri yang saya lakukan untuk bisa meraih prestasi ataupun bisa diundang sebagai motivasi mungkin di beberapa event, yaitu dengan cara menulis. Saya mengembangkan sebetulnya potensi ataupun pengembangan diri saya lebih dalam bidang agamis ataupun religius, yaitu di bidang syarhul Quran, tartil Quran, dan tilawatil Quran. Namun ketika kuliah saya mencoba mengembangkan potensi saya dalam bidang menulis, dan sehingga saat ini saya lebih mengembangkan potensi saya di dalam menulis, dan akhirnya saya mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa Allah berikan ketika saya konsisten untuk menulis. Nah, bahwasanya banyak orang yang bertanya apa urgensinya, apa pentingnya kita menulis. Perlu kita ketahui sekarang untuk mengikuti program nasional, esai nasional, kita harus memiliki kemampuan menulis. Untuk mengikuti beasiswa magister, kita juga wajib menulis yang namanya esai, dan di situ dibutuhkan kemampuan menulis. Ketika teman-teman mengikuti program nasional dan internasional, itu juga dibutuhkan yang namanya esai. Nah, dan di situ sangat dibutuhkan kemampuan menulis. Nah, sekarang pihak perusahaan, pihak pekerjaan itu sangat membutuhkan yang namanya kemampuan menulis dari kita pribadi. Nah, orang-orang yang pandai menulis, yang memiliki karya yang banyak karya itu, biasanya merepresentasikan dia memiliki potensi yang berkualitas dan dianggap sebagai orang yang berkapasitas, teman-teman semua. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bisa mudah menuliskan? Pertanyaan simpelnya kayak gitu. Nah, cara kita simpel ataupun mudah menulis, boleh kirim lanjut. Nah, mungkin saya berbagi secara umum ya. Jadi ini yang perlu kita lakukan, karena terkait esai itu semua program, semua event itu dibutuhkan, teman-teman semua. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pahami tema. Nah, jika teman-teman mengikuti esai ilmiah ataupun non ilmiah ataupun program, itu pahami tema dulu. Nah, pada
kebiasaannya pada umumnya ada 2 tema yang sering diangkat. Yang pertama, Sustainable Development Goals 2030. Nah, dan yang kedua itu tentang peran milenial dalam menghadapi revolusi 4.0. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami ini substansial daripada kedua tema tadi. Misalkan yang diangkat SDGs, maka pahami SDGs. SDGs itu merupakan program internasional yang memiliki 17 tujuan dan 169 target, dan kita harus memahami tiap-tiap dari tujuan yang tercantum dalam SDGs. Begitu juga dengan revolusi 4.0. Kita harus betul memahami dulu nih. Nah, yang kedua, apa harus kita lakukan? Jika kita sudah memahami daripada tema besar dari perlombaan, baik itu esai, baik itu perlombaan karya ilmiah, baik itu program artikel, opini dan sebagainya. Selanjutnya itu kita harus menentukan tema yang paling kita kuasai. Dalam arti kata apa? Subtema yang kita kuasai itu saya sarankan kepada bidang masing-masing. Nah, dari saya pribadi ini di bidang sosial, saya lebih sering menulis dalam bidang sosial. Kenapa? Karena secara keilmuan saya mengetahui bagaimana teknik implementasi ataupun ide yang saya tawarkan. Begitu juga teman-teman dari teknik, dari MIPA, dari kedokteran dan sebagainya. Tawarkan sebuah ide ataupun solusi yang betul-betul teman-teman mampu nih mengetahui teknik implementasi secara kerja sebuah ide ataupun sebuah gagasan yang teman-teman tawarkan. Nah, jika teman-teman sudah terbiasa dengan kepenulisan, itu ketika mencoba bidang-bidang lain ataupun subtema lain itu sudah mudah. Juga dengan kenyataan yang saya sekarang saya sudah bisa ya, dan juga pernah coba apply yaitu esai nasional di bidang ekonomi dan alhamdulillah mendapatkan juara 3. Intinya apa? Karena kita sudah mengetahui nih bagaimana sih peluang ataupun potensi kita untuk bisa lolos pada sebuah perlombaan ataupun program. Jadi yang pertama tadi harus memahami tema yang keilmuan yang kita pelajari. Kita menentukan nih subtemanya apa lagi yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan adalah melakukan studi literatur. Studi literatur itu apa? Yaitu membaca semua artikel, jurnal, buku terkait kita menawarkan sebuah aplikasi terkait internet, terkait ekonomi. Jangan masuk ke bidang-bidang lain. Jadi fokuskan sehingga dengan banyak kita membaca literatur atau melakukan studi literatur, jadi kita semakin mudah mendapatkan ide, mendapatkan gagasan, dan kita semakin mudah dalam memecahkan sebuah masalah. Itu fungsinya. Kemudian setelah kita melakukan studi literatur, yang paling penting itu angkatlah topik ataupun permasalahan ataupun isu terbaru yang mampu menjawab masalah yang kita angkat tadi. Intinya apa? Sekarang kan masalah yang terjadi apa? Misalkan di COVID-19. Nah, secara sosialnya bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Dan biasanya isu terbaru ataupun topik terupdate itu biasanya prioritas dari dua juri untuk diloloskan. Dan itu saran saya kepada teman-teman jika mengikuti perlombaan esai, opini, artikel ataupun baik itu pada program, angkatlah isu-isu terbaru. Dan itu memang diprioritaskan oleh pihak penyelenggara. Setelah kita mengangkat isu terbaru tadi, berdasarkan ide yang kita dapatkan, apa lagi yang harus kita lakukan? Dan kita harus memastikan bahwasanya ide ataupun naskah yang kita tulis itu betul-betul originalitas. Artinya apa? Bahwasanya ide yang telah kita gali ataupun tulisan yang telah kita buat itu bukan dari replika dari tulisan orang lain, dan kita harus memastikan bahwasanya ide kita itu tidak sama persis dari ide yang sebelumnya ditawarkan oleh orang lain. Jadi kalau misalkan kita melakukan pengembangan terkait ide ataupun gagasan orang lain itu boleh, namun kita harus bisa nih mencoba untuk menghubungkan dengan masalah yang terjadi pada masa kini. Itu biasanya dibolehkan di dalam perlombaan ataupun program. Kemudian ada satu yang ketinggalan, kita harus membuat yang namanya kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir itu untuk mempermudahkan kita dalam menulis. Misalkan dalam bidang esai itu ada terdiri dari 3 bab. Yang pertama itu latar belakang. Kita harus mencantumkan, misalkan pertama dulu kita cantumkan BPS-nya, badan pusat statistik. Kemudian kita angkat masalah yang terbaru
yaitu yang membelakangi kenapa kita menawarkan sebuah solusi ataupun ide tersebut. Kemudian bab kedua baru kita cantumkan bagaimana cara kerjanya, teknik implementasi dari ide ataupun gagasan kita, kemudian kelebihan dan kekurangannya apa, kemudian fungsi yang didapatkan dari, bagi orang banyak itu apa dan sebagainya. Kemudian di kesimpulan itu saran saya coba libatkan peran tidak hanya dari satu elemen, misalkan dari masyarakat saja, tapi libatkan semua elemen, baik itu masyarakat, pihak pemerintah, pihak lembaga, LSM dan sebagainya. Dan itu agar ide atau gagasan yang kita tawarkan itu mudah untuk direalisasikan. Dan selanjutnya kita melakukan studi melakukan analisis SWOT. Nah, analisis SWOT ini dia terdiri dari 3 aspek. Yang pertama sistematikanya, yang kedua itu terkait fungsi dan biaya. Dan di sini mungkin ada di fungsinya dulu nih. Kita lihat bahwasannya ketika kita menawarkan sebuah ide ataupun kita menawarkan sebuah inovasi, mana lagi iqamah. Nah, bahwasannya analisis SWOT itu yang kita lihat dulu fungsinya. Nah, sebagai pengalaman saya menawarkan sebuah aplikasi nih teman-teman dalam bidang ekonomi. Fungsinya apa? Yaitu dalam aplikasi tersebut saya mencoba mengkorelasikan atau menghubungkan semua petani ataupun UMKM yang ada di Aceh untuk memperjualbelikan barangnya tidak hanya pada tingkat provinsi, nasional, bahkan juga internasional. Dan itu memiliki peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kita melakukan di segi yang namanya biaya. Nah, untuk membuat sebuah aplikasi itu kita hanya membutuhkan biaya yang cukup terjangkau. Kita hanya cukup berkolaborasi dengan anak-anak informatika yang memiliki kemampuan ataupun potensi dalam membuat sebuah aplikasi. Nah, secara kerja aplikasi itu kita juga perlu nih kolaborasi dari teman-teman informatika ataupun teman-teman teknik komputer. Dan kita pun juga menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain dan juga mampu membantu kelas-kelas bawah ya seperti pihak petani dan UMKM. Di situ memiliki fungsi yang sangat besar. Nah, kemudian setelah kita melakukan yang namanya tadi analisis SWOT, kan? Kemudian baru kita pastikan bahwasanya cara dan ketentuannya itu memang betul-betul kita jalankan ataupun memang betul-betul kita ikuti. Setelah itu kita harus mereview ulang nih tulisan yang telah kita tulis untuk melihat seberapa kata yang salah kita tulis pada naskah kita, kemudian kita kita ubah ataupun revisi lagi untuk mempermudah kalimat yang kita tulis agar orang-orang ataupun pihak penyelenggara itu mudah dalam memahami bacaan ataupun naskah yang telah kita buat. Dan yang terakhir itu kita harus memastikan bahwasannya tulisan ataupun opini dan sebagainya itu penyelenggara. Dan sebagai pengalaman saya itu banyak sekali misalnya mengikuti program itu saya memang ada yang lupa kirim, salah kirim dan sebagainya, itu mungkin lebih ke perubahan kita. Dan yang paling penting dalam menulis itu jangan menunda, itu jalannya daripada ide kita itu tidak sesuai lagi, tidak bagus. Jadi Mohon maaf, Bang Haris, sepertinya
Suara Ma'ari Nah, terputus. Oh, oke. Coba digeser ke slide yang selanjutnya. Oke. Apakah udah jelas? Wayuni coba digeser ke slide selanjutnya. Oke, udah jelas, Bang. Coba digeser ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman, bahwasanya ketika kita menulis, konsisten untuk menulis, secara otomatis kita itu harus banyak membaca. Kenapa? Saya pernah membaca sebuah tulisan di mana cara kita untuk menguasai dunia itu cukup dengan satu, yaitu dengan ilmu. Bagaimana cara kita mendapatkan ilmu, yaitu dengan cara menulis. Nah, dengan cara menulis. Nah, senjatanya untuk kita bisa menulis apa? Yaitu dengan membaca. Dengan banyak membaca, maka kita bisa menulis, insyaallah. Jadi manfaat daripada menulis itu, kita bisa berpikir kritis, ini sangat jelas. Kenapa? Karena kita melibatkan pemikiran yang betul-betul nih mampu menyelesaikan sebuah masalah, tidak hanya dalam konteks pribadi, baik itu provinsi, nasional, dan sebagainya. Kemudian kita memiliki pemikiran kreatif dan juga inovatif. Ya. Selanjutnya kita memiliki pengembangan daya inisiatif dan kreativitas yang tinggi ketika kita konsisten untuk menulis. Dan yang ketiga itu kita menyumbang kecerdasan. Nah, menyumbang kecerdasan ini artinya apa? Nah, bahwasanya peradaban yang besar, peradaban yang maju itu merupakan akumulasi dari karya antar generasi. Itu betul. Saya pastikan itu memang betul. Kenapa? Kedokteran sekarang tidak akan maju jika tidak ada karya generasi para terdahulu. Contohnya apa? Ibnu Sina. Nah, apa karya Ibnu Sina yang sangat krusial bagi peradaban sekarang, yaitu kanon aktif. Tanpa buku kanon yang aktif Ibnu Sina, mungkin kita tidak melihat bagaimana kerennya dunia kedokteran pada masa sekarang. Nah, di satu sisi itu kita beri contoh algoritmi. Saya pernah membaca quote dari Mark Zuckerberg. Apa dia kata? Dia penemu Facebook ya. Dia kata apa yang dia katakan? Saya heran kepada milenial Muslim ataupun orang-orang Muslim. Mereka terlalu mengidolakan saya. Padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan Muslim, yaitu algoritmi. Karena tanpa aljabar dan algoritma dari algoritmi, mungkin kita tidak bisa merasakan yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Dan inilah urgensi ketika kita memiliki karya yang mampu menyelesaikan masalah. Intinya kita menyumbang sebuah kecerdasan. Selanjutnya kita terbentuknya pola pikir yang dapat memecahkan masalah. Saya pernah baca sebuah jurnal berdasarkan hasil riset di Oxford University, bahwasanya ketika kita menulis, kita akan terbentuk yang namanya public shopping. Nah, setiap perusahaan atau instansi yang membutuhkan membuat pekerjaan itu membutuhkan orang-orang yang memiliki public shopping yang bagus. Nah, di situ urgensinya ketika kita konsisten menulis dan banyak membaca. Dan manfaat yang saya rasakan yaitu dengan konsisten menulis yang alhamdulillah ya dapat mengelilingi Nusantara lagi. Jadi banyak sekali universitas ternama di Indonesia bisa kita cari inspirasi untuk bersilaturahmi dan sebagainya. Mungkin udah boleh di slide selanjutnya, Wayuni. Wayuni ke slide selanjutnya, silakan. Jadi teman-teman, bahwasannya saya tidak pernah terpikirkan, gitu. Jadi tidak pernah terpikirkan. Jadi ketika saya dulunya melihat, berarti ketika saya konsisten menulis. Jadi kayak universitas di luar itu sudah bisa kita kunjungi ataupun kita ikut berkompetisi dengan teman-teman di Indonesia seperti itu. Jadi itu adalah hal yang tidak pernah kita pikirkan ketika kita konsisten untuk pada satu bidang. Jadi kepada teman-teman semua, bahwasanya kita semua pasti berharap untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Bahwasanya pada hakikatnya kita sendiri tahu bahwasanya sukses itu adalah proses. Bahwasanya belajar itu adalah proses. Maka kita harus menghargai dan menikmati setiap proses. Jangan banyak protes terhadap masalah. Kemudian yang
yang kita alami, dan insya Allah disitulah letaknya yang namanya sukses. Amin ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan teman-teman karena terkait waktu yang sangat singkat. Jadi jika ada kesalahan dan kesilapan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman semua, nah setelah ini kita akan dilanjutkan dengan pemateri kedua kita yang sangat luar biasa. Beliau juga merupakan mentor saya di Forum Menggapai Mimpi Indonesia yang sudah memiliki banyak sekali prestasi baik itu di tingkat nasional dan internasional. Dan beliau ini memang sangat menginspirasi ya, terutama di Aceh sendiri teman-teman. Di mana dengan usaha yang telah beliau yang telah beliau lakukan berdasarkan jalannya kehidupan ya, telah meraih 20 beasiswa dan program baik itu di tingkat nasional dan internasional, tepatnya 14 provinsi dan 15 negara. Dan beliau pernah termasuk juga top 5 besar konferensi tingkat dunia, tingkat internasional di Hong Kong. Mungkin tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilahkan beliau bersama Bang Riki Muhammanda. Kepada Bang Riki Muhammanda, pada waktu saya persilahkan. Oke, baik. Cek sound, kedengaran suara saya, Ari? Aman, Bang. Jelas, Bang. Oke. Baik, terima kasih, Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kenikmatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul pada meeting virtual yang berbahagia ini untuk melakukan sharing-sharing pengalaman. Salawat beriring salam, marilah kita sanjungkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa umatnya dari alam Vespa ke alam Honda, dari alam unta ke alam pesawat Garuda. Dengan kata lain, dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Yang saya hormati teman-teman dari organisasi partner pada hari ini, yaitu LDK JS UPR, dan juga perwakilan ataupun ketua umum yaitu Saudara Hadi Nur Rafiq. Yang saya hormati teman-teman fasilitator Forum Menggapai Mimpi yang beberapa diantaranya hadir pada malam ini seperti Nur Wahyuni sebagai MC, kemudian juga Arizonanda sebagai co-speaker, dan mungkin ada beberapa yang lain yang ikut berhadir melihat. Dan yang saya hormati panitia yang sangat luar biasa menyelenggarakan event ini. Nah, bagi yang teman-teman peserta yang belum tahu gitu ya, jadi Forum Menggapai Mimpi sekarang memang sedang lagi mengadakan 4 program sekaligus, dan 3 diantaranya program raksasa kita. Yang pertama program ini Outstanding Academy, yang mana tiap hari kecuali minggu kita terus-menerus mengadakan event yang sama seperti ini. Bedanya adalah organisasinya beda-beda. Nah, misalnya hari ini UPR, nah besok misalnya dari BEM UNJ Jakarta, nah, misal lusa BEM UI dan seterusnya. Nah, terus juga kita sedang ada program raksasa kedua, yaitu program Youth Abroad Expedition. Nah, itu adalah program pertukaran pelajar fully funded dan berbintang 4 gitu ya. Nah, alias kita menanggung para pesertanya itu yang lolos, paspor, kemudian juga tiket pesawat pergi kita tanggung juga, apartemen bintang 4 kita tanggung juga, kemudian juga keliling-keliling Kuala Lumpur dan Kota Putrajaya juga, makan ke KBRI, ke kampus, segala macam kita tanggung full. Nah, jadi memang program raksasa kita yang kedua itu.
Dan satu lagi ada program raksasa juga, yaitu coaching klinik selama 4 bulan kita adakan, yaitu kita mentoring untuk para mahasiswa supaya menjadi mahasiswa berprestasi. Nah, dan ada satu lagi program kecil. Nah, jadi memang saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman panitia yang luar biasa, yang kejar-kejaran juga ya. Nah, nanti rapat di event sana, terus rapat di event sini, ya luar biasa intinya manajemen teman-teman. Kemudian yang saya banggakan yaitu seluruh peserta yang berhadir pada seminar Outstanding Academy pada malam hari ini. Ya teman-teman semuanya, yang paling pertama sebelum saya sampaikan materi, saya ingin klarifikasi dulu nih. Bukan berarti panitia mintain saya sebagai salah satu speaker di sini untuk sharing-sharing tentang motivasi ataupun cara menjadi mahasiswa berprestasi atau mahasiswa berkarir. Bukan berarti saya yang terbaik di bidang ini, bidang motivasi ataupun bidang prestasi, bukan gitu. Melainkan masih banyak kok orang-orang yang di atas saya gitu ya. Nah, jadi saya ini sama dengan teman-teman semuanya kok. Nah, nggak beda gitu. Saya pun masih orang-orang yang belajar, orang-orang yang terus mencoba gitu. Nah, mungkin bedanya sedikit, saya mungkin ada 1-2 pengalaman di bidang ini sehingga panitia mintain, "Bang, share dong pengalaman Abang, pembelajaran apa yang didapatkan dari program ini." Gitu. Nah, baik teman-teman semuanya, mohon izin sebentar saya untuk nge-share screen saya ya kepada teman-teman semuanya. Mohon ditunggu agak 30 detik. Ya, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka perkenalkan, nama saya Riki Muhammanda. Saya sekarang berprofesi sebagai pengajar di FKIP Universitas Yahkuala, Aceh, dan juga pengajar di Polda Provinsi Aceh. Nah, untuk mata kuliah pendamping ataupun mata pelajaran TOEFL. Nah, terus juga selain itu, kalau dalam bidang organisasi, sekarang kesibukannya adalah memimpin 2 komunitas, yaitu Forum Menggapai Mimpi ini sendiri, dan satu komunitas lagi bernama US Goes to Children. Itu adalah komunitas mengajar setiap minggu secara gratis untuk anak-anak pemulung, anak-anak korban kekerasan seksual, yatim piatu, anak duafa lainnya. Nah, mungkin kalau dalam bidang pengalaman atau prestasi, tidaklah banyak teman-teman semuanya. Nah, seperti paling ada seperti di akademik ini, alhamdulillah dulu mendapatkan IPK cum laude, kemudian juga sejak semester 6 kuliah mendapatkan skor TOEFL 570 untuk tingkat ITP ataupun internasional, dan untuk tingkat nasionalnya alhamdulillah di atas 630. Nah, kemudian juga dalam bidang lomba pernah beberapa kali ikutan lomba, seperti menjadi juara 2 Duta Bahasa seprovinsi Aceh, menjadi juara 2 Duta Wisata Kabupaten Aceh Selatan, juara 1 debat, dan juga alhamdulillah dulu dinobatkan menjadi juara 1 mahasiswa berprestasi se-Universitas Yahkuala. Kemudian dalam bidang program atau beasiswa, baik dalam dan luar negeri, pernah ikutan beberapa kali gitu ya, seperti menjadi penerima beasiswa bidik misi, menjadi delegasi terbaik pada konferensi diplomasi tingkat dunia di Hong Kong. Kemudian juga menjadi juara 1 nasional pada ICN 2017 itu di Jakarta. Menjadi ketua fasilitator di program internasional IVP di Malaysia. Menjadi guru pertukaran program SEAMEO itu di Thailand. Menjadi speaker panel discussion di Nanyang Technological University, universitas terbaik 11 di dunia. Nah, itu di Singapura, dan juga menjadi penerima beasiswa kuliah singkat di Eropa. Dan ada beberapa lainnya yang mungkin bisa kita lihat di sini saja, teman-teman. Nah, kemudian juga alhamdulillah selama kuliah, selain di bidang akademik dan non-akademik, saya juga mencoba-coba untuk berorganisasi gitu ya, berkecimpung di organisasi. Dan alhamdulillah totalnya selama kuliah bisa menjadi leader pada 12 organisasi.
seperti Forum Gapai Mimpi Sendiri, US Goes to Children yang pernah saya ceritakan tadi. Kemudian juga pernah menjadi menteri di salah satu kementerian terbesar di BEM tingkat universitas, koordinator wilayah se-Sumatera pada organisasi nasional, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar se-Indonesia, dan beberapa lainnya. Terus juga alhamdulillah pernah berkecimpung juga dulu selama kuliah dalam bidang karir atau bisnis. Nah, alhamdulillah sejak semester 1 sudah menjadi tutor di bimbel. Kemudian sejak semester 5 awal atau 4 akhir pada perkuliahan, saya menjadi pegawai resmi di Universitas Yahkuala. Dan juga alhamdulillah per semester 8 kuliah meraih uang tabungan 100 juta selama kuliah. Dan bisa seperti membangun usaha untuk ayah saya, untuk ibu saya juga, membangun rumah juga saya ajarkan kepada orang tua, beli motor baru dan beberapa lainnya. Nah, jadi teman-teman semuanya nggak banyak sih. Nah, cuman setidaknya inilah yang akan menjadi poin-poin dasar atau landasan-landasan dari apa yang akan saya sampaikan sebentar lagi ke teman-teman. Nah, ibaratnya nggak teoritis lah gitu ya, alias memang berdasarkan pengalaman saya, apa yang akan saya sharingkan kepada teman-teman. Nah, langsung saja. Untuk yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah kita semua harus camkan di dalam pikiran kita, harus kita canangkan di dalam hati kita bahwa we all have the same potential. Kita semuanya memiliki potensi yang sama, nggak ada beda. Nggak ada beda antara teman-teman semuanya dengan co-speaker tadi, mahasiswa berprestasi yaitu Ari Sunanda, atau teman-teman dengan saya, atau dengan siapapun. Kita semuanya sama potensinya untuk menjadi orang sukses. Nah, jadi jangan pernah minder. Karena gini, banyak sekali ya mahasiswa, para mahasiswa yang konsultasi kepada saya, mereka beranggapan, Bang, aku nggak mungkin deh untuk juara di kompetisi ini. Bang, aku nggak mungkin deh menjadi delegasi Aceh atau bahkan Indonesia ke luar negeri. Karena aku nggak kayak abang. Start aku itu dari nol, Bang. Kalau abang pastinya dari setidaknya startnya itu dari angka 30 atau angka 50 sehingga mudah ke angka 100-nya. Kami beda, Bang. Kami dari orang nggak berada, orang nggak pintar, beda sama abang. Abang orangnya pintar dari dulu, abang udah itu kaya juga orangnya, terus juga abang mudah segala sesuatunya, relasi banyak dari dulu dan segala macam. Nah, yang jadi jawaban saya untuk mereka adalah iya memang kita beda. Ya, kita beda startnya. Saya memang bukan nol start saya teman-teman. Nah, oke, silakan nggak apa-apa yang menganggap kalian berbeda dengan saya startnya, kalian merasa nol. Iya memang saya beda, saya bukan start saya nol, tapi start saya adalah minus 1000. Nah, bukan nol, minus 1000, jauh di bawah kalian lagi. Kalau kalian merasa kalian mulainya dari nol, saya jauh di bawah kalian mulainya teman-teman. Nah, dan saya katakan big no, tidak, sama sekali tidak kepada orang-orang yang beranggapan saya memang udah menjadi orang yang berada dari dulu, saya memang udah pintar dari dulu, banyak kasih dan lain-lain. Nggak percaya? Yuk kita kupas. Masa SD saya, apa yang saya lalui? Ayah saya bekerja sebagai tukang becak, ibu saya sebagai tukang cuci baju ke rumah-rumah tetangga, dan saya menjadi pemulung dari kelas 4 atau kelas 5 SD sampai kelas 6 SD saya memulung untuk mendapatkan uang. Kaya? Tidak sama sekali. Nah, bahkan profesi ayah dan ibu saya sampai SMA terus seperti ini. Nah, baru waktu kuliah saja yang sudah alhamdulillah saya bangunkan usaha untuk ayah dan ibu saya. Nah, jadi kaya? Tidak sama sekali. Malah jauh di bawah kemiskinan posisi saya dulu. Selanjutnya, waktu masa SMP, saya menjadi korban bully fisik dan korban bully verbal. Nah, bully fisik gimana tuh? Itu banyak tuh ya orang-orang yang gede badan. Nah, mereka membuli saya dengan hampir tiap hari mukul-mukul badan saya, dan juga bahkan beberapa orang diantaranya megangin badan saya, dan 1 atau 2 orang bertugas mukulin badan saya dan nendangin bagian vital saya. Nah,
itulah yang saya alami selama 3 tahun di masa SMP. Nah, banyak relasi saya, banyak teman. Enggak. Kalau banyak teman, mana ada berani mereka untuk ngebully saya. Kelas 1 SMA, apa yang terjadi? Saya menjadi korban bully verbal terutamanya. Nah, korban bully verbal gimana? Kata mereka, saya agak mirip Cina sedikit. Nah, jadi mereka sering tuh mengejek saya, Cina loleng, Cina kaleng, Wong Fei Hung, Pak Pungcong, Pak Kupayong, macam-macam. Nah, sehingga apa? Yang terjadi, saya menjadi orang yang minder di kelas. Dan akhirnya ranking saya itu anjlok dari SMP dan SMA. Dari sekitar 40 siswa, saya itu kurang lebih ranking 35, 38, 39, sekitar gitu. Nah, sehingga gara-gara itu apa yang terjadi? Waktu saya naik ke kelas 2, saya dibuang dalam tanda kutip ke kelas pembuangan dalam tanda kutip. Nah, alias kita ya waktu naik kelas 2 kita adakan dibagi ke IPA dan IPS. Nah, jadi ada 5 kelas IPA tuh dan 3 kelas IPS. Nah, kemana saya? Ke IPS 3, kelas terakhir. Kata orang kelas pembuangan di sana. Kalau orang-orang bodoh dari 300-an siswa sekolah itu di angkatan itu, saya lah salah satu yang terbodohnya. Nah, pembuktian satu lagi. Tadi pembuktian kaya tidak, pembuktian banyak relasi tidak, dan sekarang pembuktian apa? Tidak pintar sama sekali. Malahan orang terbodoh di sekolah dibuang ke kelas pembuangan. Nah, maka start saya bukan 0 memang. Nggak sama kita. Kalian 0 oke. Saya bukan 0 memang. Tapi minus 1000. Jauh di bawah kalian. Nah, maka kenapa kalian masih ada perasaan, aku nggak mungkin meraih ini semua. Nah, aku beda nih sama Bang Riki, sama siapa gitu. Nah, karena mereka startnya udah 30, udah 50. Jadi enak 100. Salah sama sekali. Gitu. Saya buktinya, saya startnya di bawah 0 gitu. Nah, kita lanjut di sini nih. Saya ada pelajaran kedua yang saya dapatkan untuk saya share juga kepada teman-teman adalah jika kita ingin menjadi lebih baik, maka evaluasilah diri kita dan kita lihatlah peluang yang ada. Nah, saya sendiri ya, waktu dibuang ke kelas pembuangan tadi, saya berpikir, saya evaluasi diri. Gara-gara aku dibuang ke kelas pembuangan ini, aku dimarahi habis-habisan sama kedua orang tua aku. Malu sekali orang tua aku dan bahkan diri aku sendiri malu. Mana harkat martabat aku nih? Dari semua 300 siswa aku dimasukin ke kelas paling bodoh, paling pembuangan kata orang. Nah, dari situlah akhirnya saya evaluasi diri. Mulai sekarang aku nggak boleh mempermalukan diri sendiri dan juga orang tua lagi. Aku harus rajin belajar mulai sekarang. Disitulah timbul saya yang mulai rajin belajar. Terus saya lihat peluang lagi. Oh iya ya, kan katanya ini kelas pembuangan, katanya ini kelas-kelas orang terbodoh di sekolah. Walaupun nggak benar ya, nggak benar karena memang banyak juga kok yang pintar gitu ya. Walaupun sebagian besar mungkin inilah memang bandel gitu ya. Nah jadi kata orang ini kelas pembuangan. Jadi berpeluang dong aku untuk mendapatkan ranking 5, bahkan ranking 3 besar kalau bisa. Akhirnya apa? Saya belajar keras dan saya mendapatkan ranking 1 perdana seumur hidup saya di kelas 2 IPS 3 itu. Nah, singkat cerita apa? Semester 2-nya saya tetap ranking 1. Dan waktu naik ke kelas 3, akhirnya saya dipindahkan kelas. Nah, jadi kan ada kelas 3 kelas IPS itu, IPS 1, IPS 2, IPS 3. Nah, para 10 sampai 15 besar di setiap kelas ini digabungin ke kelas 3 IPS 1. Nah, kelas yang lebih terhormat lah gitu ya, alias kelas IPS yang paling topnya. Nah, cuman waktu itu bencana muncul menurut saya waktu itu. Karena kenapa? Orang yang paling sering ngejekin saya, Cina loleng, Wong Fei Hung dan segala macam tadi, waktu kelas 1 SMA, ternyata dia masuk IPS 2. Dan ternyata di ranking 1 di situ. Nah, akhirnya di situ saya mulai down lagi. Udahlah. 2 orang ranking 1, saingan aku di sini udah nih. Terus 3 orang ranking 2, 3 orang ranking 3 dari setiap kelas dan seterusnya. Mana mungkin lagi lah aku dapat ranking lagi nih. Ditambah ranking 1 IPS 2-nya orang pembuli aku. Pasti aku akan dibully lagi. Nah, itu mindset saya waktu itu.
Akhirnya saya takut, saya down motivasi saya, dan saya menjadi bandel sesaat waktu naik kelas 3. Nah, ini buktinya nih. Nah, ini masih saya simpan ya, foto dulu ya. Nah, itu saya yang pakai baju abu-abu ini nih, dengan PD gini ya. Itu padahal disuruh diri ke depan sama guru, karena kami bolos dari kelas. Waktu kelas itu kalau nggak salah kami ke toilet entah kemana. Dan dengan PD saya gini nih, di depan teman-teman saya. Dan waktu itu saya sempat sadar gara-gara Ibu tuh. Lebih dia shock. Oh iya, kamu kan ranking 1 di IPS 3 kemarin. Kok kamu ranking 1, kamu yang mimpin mereka bolos, kata Ibu tuh ya kan. Akhirnya apa? Saya dijewel sama Ibu tuh dan ya diketawain sama semua kelasnya, satu kelas. Nah, tapi di situ sadar saya waktu itu. Iya juga ya, aku nih kalau kayak gini nih masa ranking 1 keluar kelas. Aku udah memalukan ini dong, mindset orang bahwasanya ranking 1 itu orang-orang yang pintar gitu. Maka mulai sekarang aku harus balik rajin belajar. Gak peduli lagi aku, dia mau hina aku, gak peduli lagi. Nah, si ranking 1 IPS 2 tadi. Akhirnya apa? Saya tetap belajar keras dan saya waktu itu strategikan juga ya. Saya banyak konsultasi kepada salah satu teman terdekat di IT. Kebetulan dia juara umum di sekolah. Nah, dia salah satu teman dekat saya. Akhirnya apa? Alhamdulillah, saya pun ikutan menjadi juara umum, yaitu di IPS. Dia juara umum di IPA dan saya juara umum di IPS, alias tetap ranking 1. Nah, jadi dari pelajaran ini apa teman-teman semuanya? Kalau memang kita mau menjadi lebih baik, maka kita harus evaluasi diri dulu. Nah, kita evaluasi diri, kenapa kita bisa berada di posisi ini, apa yang harus kita perbaiki. Nah, dan terus satu lagi, lihat peluang. Oh, di sekitar kita katanya orang-orang yang nggak rajin belajar. Oh, berarti ini peluang nih, aku harus jadi emas di antara kantong-kantong gitulah gitu ya. Nah, berarti aku harus jadi pembeda, aku yang rajin belajar dan dapat ranking di sini. Oke, kita lanjut. Nah, terus saya waktu itu teman-teman lulus SMPTN alias lulus undangan. Namun ya, terjadi hal yang nggak saya duga. Orang tua melarang saya kuliah karena total uang keluarga cuma 2.500.000. Gimana bisa dari kampung pergi ke ujung Aceh ke ibu kota Aceh yaitu Banda Aceh dengan modal 2.500.000. Nah, kos aja nggak cukup, sewanya aja kos sekitar 4 juta. Nah, paling murah itu 3 juta. Ini uang 2.500.000, apalagi makan nggak cukup, buku, biaya ini dan itu nggak cukup. Nah, akhirnya saya dilarang untuk berkuliah. Kuliah aja di kampung, cari aja sekolah tinggi kebidanan, sekolah tinggi keperawatan, udah selesai, kata mama dan ayah saya. Nah, tapi saya tetap bersikeras. Bahwa saya akan mewujudkan mimpi saya menjadi sarjana yang pertama di keturunan kakek dan nenek saya, karena belum pernah ada. Gitu. Nah, akhirnya apa? Saya melamar dan diterima menjadi pelayan di rumah makan. Nah, jadi itu timelinenya. Saya 2 bulan sebelum kuliah tuh udah melamar dan diterima jadi pelayan rumah makan. Dan 2 bulan sebelum kuliah itu saya mau berangkat ke Banda Aceh terus untuk mulai bekerja karena udah disuruh koordinator untuk bekerja terus. Namun Allah berkata lain. 3 hari sebelum saya berangkat ke Banda Aceh untuk mulai bekerja, terjadilah kecelakaan maut. Nahas menimpa saya. Nah, jadi ada 2 mobil berlaga kambing di depan saya, satu terbalik, satu lagi hilang kontrol, akhirnya menabrak saya yang sedang membawa adik saya jalan-jalan santai naik motor. Nah, 2 jari kaki saya putus, tangan saya patah, bibir saya robek, gigi patah seperti teman-teman lihat sekarang, dan seterusnya, banyak luka-luka lainnya. Akhirnya apa? Disitulah masa terpuruk saya. Selama 2 bulan saya dirawat di rumah sakit dan di rumah nenek. Nah, terus singkat cerita apa? Saya karena bersikeras tetap ingin kuliah, akhirnya keluarga mengebolehin. Nah, karena tetap bersikeras, walaupun belum bisa jalan, saya ingin kuliah, saya bilang. Akhirnya saya dikabulkan permintaan saya sama kedua orang tua. Namun ada nahas selanjutnya, teman-teman. Ada nahas lagi. Apa itu nahas selanjutnya? Saya jatuh cinta untuk pertama kalinya dengan seorang gadis.
Kebetulan salah satu yang tercantik di kelas saya di perkuliahan. Nah, singkat cerita, saya yang belum pernah pacaran sebelumnya, gimana mau pacaran? Bicara sama cewek yang cantik sedikit aja, patah-patah lidah saya. Nah, karena saking gugupnya. Karena backgroundnya adalah orang-orang yang terbuli, nggak berani bicara di depan kelas, depan cewek atau apa. Akhirnya apa? Saya beranikan diri, saya tembak dia di taman kampus. Di luar dugaan, ternyata dia menerima saya. Nah, itulah pacaran perdana saya seumur hidup gitu ya. Nah, jadi disitulah ada mulai berbunga-bunga hati selama 3 bulan waktu itu ya. Nah, kenapa selama 3 bulan? Karena ternyata setelah 3 bulan pacaran, ketahuan dia memiliki pacar yang lain. Dan jumlah pacarnya ada 3. Saya salah satu pacarnya. Bayangkan teman-teman, ditarik 3. Nah, pacarnya sekaligus. Akhirnya disitulah saya sakit hati sesakit-sakitnya, hancur hati saya. Nah, hancur saja hancur, gitu ya. Waktu itu. Nah, saya merasa Tuhan nggak pernah berpihak kepada saya. Karena kenapa? SD saya merana dulu. Nah, seperti yang tadi saya ceritakan, SMP korban bully fisik, SMA kelas 1 bully verbal, kelas 2 dibuang ke kelas pembuangan. Nah, tamat sekolah udah ini nggak dikasih kuliah, tetap bersikeras mau kuliah, melamar kerja, ternyata udah tabrakan maut. Selesai tabrakan maut, jatuh cinta, lalu diputus cinta. Nah, disitulah saya benar-benar merasa Allah nggak berada di pihak saya nih, ataupun orang-orang semuanya nggak pernah berada di pihak saya. Kapan saya bahagia kalau kayak gini terus? Nah, maka disinilah saya pelajari hal selanjutnya yang akan saya share ke teman-teman. Apa pelajaran itu? Yaitu jadikanlah momen terburuk menjadi alasan terbesar untuk bangkit. Nah, jadi teman-teman semuanya saya pesankan, kalau kalian ada masa-masa ataupun momen-momen terburuk di hidup kalian, jangan sia-siakan, bersyukur ada itu. Nah, jangan kalian justru merespons negatif. Oh, ini Allah masa gini sama aku, Allah nggak adil segala macam. Jangan. Kita ada kesempatan membalikkan keadaannya, yaitu kita jadikan momen terburuk tadi menjadi alasan terbesar untuk bangkit. Nah, saya sendiri ya waktu itu teman-teman semuanya, gara-gara diputus cinta ini, disitulah saya terpikir untuk mencapai 4 puncak selama kuliah yang nggak pernah saya pikir. Kalau udah tahu ya, start saya bukan 0, minus 1000, nggak ada basic apa-apa. Nah, tapi apa yang saya targetkan? Saya harus meraih 4 puncak. Puncak di sini bukan berarti saya di atas orang lain, bukan. Tapi saya di atas diri saya yang minus 1000 tadi. Nah, itu maksudnya puncak. Atau udah kata lain prioritas. Apa yang pertama yang harus saya raih? Akademik. Yaitu IPK cum laude dan TOEFL tinggi. Karena bagi mahasiswa bahasa Inggris, TOEFL itu juga termasuk akademik gitu. Bahkan masuk ke dalam mata kuliah. Nah, selanjutnya apa? Aku harus memimpin organisasi. Nah, karena waktu itu saya pikir, ini si cewek kenapa nolak aku? Yang pertama karena aku nggak pintar, terus karena aku nggak ada teman-teman, jadi dia berani aja dia untuk menyakiti hati aku. Coba dia lihat aku banyak teman, pasti dia takut. Setidaknya kawan-kawan aku akan marah sama dia kalau dia mengkhianati aku. Nah, disitulah muncul puncak kedua. Puncak ketiga yang harus saya raih, bekerja selama kuliah. Nah, alhamdulillah sejak semester 5 awal kuliah sudah menjadi pegawai resmi di universitas saya sendiri. Nah, terus yang keempat apa? Ini pasti si cewek ini nggak memprioritaskan aku karena aku ini bukan orang yang terkenal, jadi nggak ada guna bagi dia. Nah, maka aku harus menjadi orang yang terkenal dengan cara berprestasi alias meraih banyak prestasi. Nah, inilah akhirnya kenapa saya bisa meraih keempat ini semuanya. Gara-gara apa? Motivasi terbesar saya atau alasan terbesar saya adalah gara-gara momen terburuk itu tadi. Awalnya orang meragukan, kata orang, mana mungkinlah kamu capai 4-4-nya. Orang biasanya kuliah aja, kuliah pulang, atau kuliah kerja, 2 prioritas saja, atau kuliah organisasi. Ini masa 4, kuliah, kerja, organisasi, dan prestasi juga kamu sok-sok mau raih, mana ada mungkin. Ditambah background kamu juga nggak ada background apa-apa, alias dari minus 0, minus 1000 memang start saya. Mana mungkin saya raih itu semua. Tapi alhamdulillah saya bisa meraih ke semua 4 prioritas tadi. Nah, waktu itu apa niat terbesar saya teman-teman? Ya Allah,
aku akan meraih keempat puncak ini. Supaya di masa depan bukan aku lagi yang capek-capek cari cewek, tapi ceweklah yang akan capek-capek cari aku. Nah, itu adalah alasan terbesar saya waktu itu ya, sehingga saya bisa bangkit dan meraih ini semua. Walaupun seiring waktu enggak gitu ya. Seiring waktu saya menjadi sadar, oh kalau akademik ini bukan untuk cewek aja nih. Ini juga tentang orang tua, motivasi kita. Terus waktu berorganisasi, seiring waktu kita tahu bahwasanya yang penting niat, tulus berkontribusi dan seterusnya. Alias seiring waktu barulah berubah niatnya dari yang awalnya karena cewek terus berubah jadi alasan-alasan yang baru. Nah, terus selanjutnya yang ingin saya share ke teman-teman semuanya adalah say no to what people say. Katakan tidak pada apa yang orang lain katakan. Nah, terlebih kalau itu negatif, teman-teman semuanya. Nah, jadi ya, kalau kalian sudah menetapkan mimpi-mimpi kalian seperti saya tadi, maka hal yang harus kita lakukan teman-teman, katakan tidak pada apa yang mereka katakan. Terlebih kalau itu negatif. Terlebih lagi kalau kita orangnya nggak ada basic sama sekali, kayak saya tadi, basicnya bukan 0 tapi minus. Itu potensial sekali untuk dihina-hina sama orang. Kamu nggak bisa segala macam, potensial kali. Nah, tapi jangan pernah dengerin kata mereka. Nah, saya sendiri ya waktu itu ya, saya bilang, aku maulah setelah diputus cinta ini aku mau mulai bekerja supaya aku buktikan aku bisa cari uang. Bukan hanya bergantung pada mama dan ayah aku. Dari uang ayah aku berbecak dan juga mama aku mencuci piring ke rumah tetangga, mencuci baju dan lain-lain. Aku harus bisa meraih uang sendiri. Apa kata mereka? Gak mungkin lah kamu lulus masuk bimbel. Emang pernah ngajar? Nah, karena semester 1 kuliah lagi dan pengalaman ngajar gak pernah sama sekali. Diremehin. Yang kedua, saya bilang, mau kalilah aku jadi pemimpin organisasi biar banyak relasi aku. Apa kata mereka? Udah, baik-baik aja jadi anggota dulu, jangan mimpi jadi ketua. Gitu bilang. Yang ketiga, aku mau kalilah jadi duta. Kayak orang-orang inilah yang terkenal di depan panggung, megah segala macam, di depan wali kota segala macam. Apa kata mereka? Model kamu mana mungkin jadi duta? Lagi itu mereka bilang. Yang paling parah nih, yang keempat, aku mau kalilah mewakili Indonesia ke luar negeri sekali aja minimal pada saat aku kuliah. Apa kata mereka? Model kamu menjadi delegasi Indonesia ke luar negeri, kalau gitu kami delegasi bumi dong ke planet Mars atau planet Pluto segala macam, kata mereka. Hahaha, sambil ketawa. Banyak sekali kata-kata negatif yang masuk ke saya waktu itu, teman-teman. Nah, tapi apa yang saya lakukan? Saya nggak ngedengerin apa yang mereka katakan. Yang saya hanya dengerin kata hati saya, bahwa saya pasti bisa. I can do it. Nah, itu yang saya hanya dengerin. Sehingga apa? Siapa sangka gara-gara saya nggak pernah dengerin kata-kata orang tadi, saya tetap berfokus kepada hati saya, si Ricky Muhammanda itu bisa meraih ini semua. Nah, yaitu keempat prioritas tadi bisa dia raih selama kuliah. Seperti prestasi, 22 beasiswa atau program nasional internasional, keliling gratis 15 negara di seluruh dunia, 14 provinsi di seluruh Indonesia, juara kompetisi duta, debat, 5 undangan TV, dan bahkan 5 awards. Terus juga di bidang akademik juga, pekerjaan juga, organisasi juga. Alhamdulillah bisa dilibas semuanya. Nah, gara-gara apa? Saya nggak dengerin kata mereka. Nah, bahkan ini juga yang ingin saya share teman-teman semuanya. Insya Allah ya, pasti Allah, pasti Tuhan akan memberikan kita bonus jika kita adalah seorang pekerja keras. Serius, betulan ini teman-teman semuanya. Nah, saya sendiri ya, dari ini semuanya teman-teman, saya akan fokus kerja keras nih alias untuk mencapai 4 prioritas ini. Ternyata Allah memberikan 2 bonus kepada saya, yaitu diundang menjadi speaker. Nah, ini nggak pernah saya targetkan, nggak pernah masuk prioritas saya. Tapi apa? Selama kuliah saya bisa membawa acara sebagai MC atau moderator di atas 50 kali, dan diundang sebagai pemateri itu di atas 130 kali. Nah, baik di dalam kota Banda Aceh, di luar kota Banda Aceh, itu mungkin udah 13 kabupaten kurang lebih. Bahkan di Medan, Semarang juga pernah diundang, dan lain-lain. Gitu. Nggak pernah saya targetkan.
dan bahkan goal hidup juga teman-teman semuanya. Alias goal hidup ini apa? Adalah target-target hidup setelah saya tamat kuliah. Setelah tamat kuliah, kerja agak 10 tahun, saya akan meraih goal-goal hidup saya. Itu yang saya targetkan. Apa-apa saja. Seperti beli motor baru, seperti membangun usaha untuk ayah saya agar nggak bebecak lagi, meraih uang 100 juta, buka rental kamera, buka cabang-cabang usaha, dan seterusnya. Saya targetkan setelah tamat kuliah. Tapi apa yang terjadi? Justru di saat kuliah bisa saya raih ini semuanya. Nah, inilah pasti teman-teman, Tuhan akan menyediakan bonus untuk kita jika kita bekerja keras untuk mimpi kita. Nah, makanya sekali lagi teman-teman, nggak usah takut untuk bermimpi dan bekerja keras, karena kenapa? Pasti setidaknya dari hasil kerja keras tadi kita mendapatkan hasil, dan dari Allah telah tersedia bonus-bonus untuk kita. Nah, jadi nggak ada rugi sama sekali untuk bermimpi. Gitu. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Nah, tetap semangat untuk semuanya. Saya harap semuanya dapat meraih semua mimpi teman-teman semuanya supaya menjadi kenyataan. Gitu. Nah, terus selanjutnya, oke, kurang lebih udah ya 30 menit. Nah, yang terakhir mungkin ya. Nah, ini by the way bagi yang mau list 22 program dalam dan luar negeri yang pernah saya ikuti, nah, boleh di screenshot ini. Saya sudah sediakan linknya juga untuk teman-teman semuanya. Dan kalau kalian nanti mau menghubungi saya secara personal untuk konsultasi, Bang, ini program apa nih ICN nih, gimana nih cara lulusnya, tips dan triknya, nah, nanti akan saya share. Jadi kalau yang mau menghubungi saya juga bisa nanti ya, nanti saya akan share IG saya dan juga WA saya. Nah, terus selanjutnya yang terakhir nih ingin saya sampaikan tentang kunci rezeki lancar. Banyak sekali yang bertanya, gimana sih Bang supaya rezeki lancar? Terus juga, gimana sih supaya mimpi kita diridhoi Allah, supaya lancar juga? Nah, menurut saya teman-teman, itu ada 3 caranya. Ketiga-tiganya sedekah. Nah, sedekah satu adalah sedekah material. Nah, alias kita kasih, misalnya kalau uang lebih, kasihlah sama orang yang membutuhkan. Atau kalau ada baju atau apapun material, berikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, saya sendiri pernah mengalaminya beberapa kali teman-teman. Dan salah satunya ini membuat saya teringat sampai sekarang. Nah, jadi waktu itu teman-teman semua ya, saya baru dapat gajian. Nah, jadi ceritanya saya kan dulu pernah jadi pegawai di Universitas Syahkuala selama 2 tahun. Nah, setelah itu saya diangkat menjadi pengajar di FKIP, Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Nah, jadi gaji pokok saya itu 34 kurang lebih. Nah, jadi waktu itu bagi saya sendiri ya. Nah, bagi saya sendiri adalah sangat besar 3.400.000 itu untuk 1 bulan kepada saya. Saya ukur diri saya 1 juta aja udah cukup sebenarnya untuk orang-orang tipe saya. 1 juta aja udah lebih dari cukup, nih kok sampai 3 juta lebih gitu ya kan. Nah, jadi waktu itu saya merasa jauh di atas lebih lah dikasih sama Allah. Nah, jadi kebetulan waktu saya pulang, saya keluar dari gedung fakultas, ada bapak tukang parkir, saya berikan sedikit. Nah, jadi waktu itu setelah itu walaupun awalnya bapak itu nggak mau gitu ya, cuman tetap saya ini kan gitu. Nah, terus yang saya benar-benar nggak nyangka waktu itu, saya minta permisi kepada bapak tukang parkir itu, dan saya bawa motor saya keluar dari fakultas, dan setelah itu langsung masuk telepon. Saya angkat telepon. Nah, saya angkat telepon, apa dibilang? Ricky, kamu bulan depan udah ada nih 1 kelas ya. Nah, jadi mau kamu terima? Oke, mau sekali gitu. Nah, jadi dengan kata lain, karena gini nih, terkadang ada juga di bulan itu kosong kelasnya gitu, karena ada beberapa pengajar di fakultas. Nah, jadi alhamdulillah lah berarti di bulan kedua, dengan kata lain saya sudah ada pegangan setidaknya 3.500.000 tadi, 3.450.000 tepatnya. Nah, terus saya senang gitu ya, sangat girang saya waktu itu. Nah, akhirnya bagi saya kan yang gaji yang baru saya terima ini masih kegedean tuh 3 jutaan. Nah, jadi ada
sedikit untuk saya berikan ke orang lain gitu. Nah, setelah itu masuk telepon sekali lagi. Ricky, kebetulan rame mahasiswa minta kamu nih. Nah, jadi saya berikan satu lagi untuk kamu. Jadi kamu totalnya 2 kelas. Tinggal kamu kaliin aja 3.450 kali 2. Itu gaji kamu bulan depan. Mau kamu terima? Menurut kalian saya terima nggak? Ya jelas lah. Ya kan, siapa yang nolak gitu ada rezeki. Nah, bahkan 2 kelas. Orang yang lain rata-rata 1 kelas. Nah, ini kita dapat 2 kelas. Tambah girang lagi saya waktu itu. Nah, singkat cerita, entah hari itu terus, entah besoknya. Nah, kebetulan saya dari masjid kalau nggak salah waktu itu ada sedikit ke celengan masjid gitu. Nah, terus apa lagi? Nggak lama kemudian masuk telepon lagi, ditelepon. Kamu ada permintaan lagi nih, banyak sekali mahasiswa yang kebetulan lagi minta mau sama kamu. Nah, jadi saya nggak kasih sama orang lain. Nah, mau nggak kamu ngajar 1 kelas lagi dengan 3 kelas, kamu kaliin aja, berarti gaji kamu 3.450 kali 3. Gitu dia bilang. Siapa yang nggak ini ya kan? Siapa yang nggak mau? Otomatis saya mau. Dan alhamdulillah di bulan depannya itu kurang lebih 11 juta saya ada dapat gaji dari ngajar. Nah, jadi itulah teman-teman, itu satu dari sekian kejadian yang saya alami gara-gara bersedekah tadi. Nah, dan saya yakin teman-teman semuanya pasti mungkin secara nggak sadar, coba kalian ingat pengalaman kalian bersedekah, pasti itu ada yang mana Allah, Tuhan langsung membalas kita dengan nominal yang berkali-kali lipat daripada apa yang kita berikan. Nah, maka jangan ragu untuk bersedekah mulai dari sekarang. Selanjutnya, apa? Sedekah kedua juga bisa dilakukan supaya mimpi kita atau rezeki kita dilancarkan oleh Allah, yaitu aktif di kegiatan sosial. Nah, aktif di kegiatan sosial maksudnya gimana? Nah, yaitu kalau kalian misalnya merasa, aduh, kayaknya aku kurang uang nih, kayaknya aku butuh uang kayak gitu kan, ya nggak bisa nih bersedekah gitu kan. Nah, maka bisa juga dengan cara berkegiatan sosial lah. Itu sama dengan sedekah. Sedekah waktu kalian di situ, sedekah pikiran kalian, tenaga kalian, semuanya ke situ. Nah, jadi kalau kita misal merasa, kayaknya aku nggak ada nih sedekah material, ya udah aktif kegiatan sosial, ngajar-ngajar gratis ke pelosok kayak atau apa. Nah, karena itu sama dengan sedekah. Gitu. Bahkan kita berkontribusi juga kepada negara kita, dapat pahala sedekah, dapat rezeki dilancarkan oleh Allah, dan bahkan berkontribusi untuk negara. Gitu. Nah, sedekah tipe ketiga apa? Bangun kader atau jadi mentor. Maksudnya gimana? Kalau kalian ada beberapa pengalaman, kalau kalian ada menang-menang lomba segala macam, share ilmu itu kepada orang lain, buat orang lain bisa juga seperti kalian. Nah, itu adalah sedekah juga teman-teman, sedekah ilmu itu namanya. Maka insya Allah kita akan dimudahkan oleh Allah. Nah, kalau saya sendiri yang sedekah ketiga ini dengan forum menggapai mimpi, alias kegiatan-kegiatan kita seperti mengadakan seminar motivasi gratis ataupun murah gitu ya kan. Nah, salah satunya ini juga nih, seminar sharing-sharing pengalaman setiap hari nonstop kepada organisasi-organisasi mahasiswa di seluruh Indonesia. Kalian juga menjalin silaturahmi gitu. Nah, maka insya Allah teman-teman, kalau kita lancarkan ini semua, insya Allah ya, apalagi kalau kita utamakan dulu niat kepada keluarga, nah itu tambah dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti saya sendiri teman-teman, dulu rumah saya sering dihina sebagai guru. Nah, gini penampakan rumah saya. Nah, terus apa? Selama kuliah, alhamdulillah saya bisa membangun rumah impian saya. Saya hadiahkan kepada kedua orang tua saya. Yang jauh berbeda dari dulu nih. Dulu harganya itu rumah itu paling 3 juta tuh. Waktu ayah saya jual itu. Papan, air kuning, sengnya pendek segala macam. Ular, kalajengking muntah-muntah masuk dalam rumah. Nah, tapi setidaknya rumah yang sekarang jauh lebih baik. Beton, minimalis, nggak papan lagi gitu ya kan. Full keramik ataupun yang lain. Wah, jauh lebih nyaman lah gitu. Nah, terus juga ibu dulu sering dihina sebagai tukang cuci keliling. Nah, akhirnya waktu sudah pindah ke rumah baru, saya melarang ibu saya bekerja. Nah, tapi ibu saya tetap bersikeras mau bekerja. Boleh mak bekerja, tapi harus di rumah aja. Nah, itu saya bilang. Nah,
akhirnya apa? Mama saya minta untuk bekerja sebagai penjaga anak-anak kompleks. Nah, sehingga apa? Dibutuhkan perluasan rumah di belakang supaya anak-anak mudah bermain. Akhirnya apa? Saya beli tanah di belakang rumah, saya bangun lagi rumah, perluasan rumah, kurang lebih 40 juta lah habis uang saya waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang ibu saya bisa bangun usaha, yaitu tempat penitipan anak. Nah, alias ya tinggal bekerja di rumah ya, dan juga alhamdulillah gajinya lumayan lah gitu ya teman-teman, karena ini rata-rata anak polisi semuanya. Nah, terus selanjutnya ayah saya dulu sering dinas sebagai tukang becak, tapi alhamdulillah saya bisa bangun usaha pangkas rambut untuk ayah. Waktu itu saya berikan sekitar 18 juta untuk ayah saya. Saya bilang, ayah silakan bangun apapun ayah mau, yang penting satu, jangan pernah berbecak lagi, gitu saya bilang ke ayah saya. Akhirnya ayah saya bilang, ayah mau bangun usaha pangkas rambut nak. Nah, alhamdulillah ini udah bisa. Terus juga kakek saya selalu kecapean jalan kaki ke sawah, karena kakek saya tipenya suka kerja gitu ya. Kalau nggak kerja, kalau orang kampung biasa lah ya, bilang nanti keram betis atau apalah. Nah, akhirnya saya bisa menghadiahkan motor bekas untuk kakek saya. Nah, ini semua kapan? Selama kuliah. Nah, dan bahkan teman-teman semuanya, kalau kita insya Allah mengutamakan keluarga dulu, maka benar-benar dilancarkan Allah. Nah, setelah itu baru untuk kita, itu terserah. Nah, setelah saya tercapai target-target keluarga, goal hidup saya setelah untuk keluarga tadi, alhamdulillah saya baru bisa meraih untuk diri saya. Seperti beli motor baru, ini akan terbangkan 2 mahasiswa mentoring terbaik saya gitu ke Kuala Lumpur, full semuanya saya tanggung, tiket pesawat, paspor dan segala macam, hotel seterusnya. Terus juga alhamdulillah bisa membangun usaha passive income, yaitu usaha rental kamera, usaha jual pulsa dan token, bimbel bisa bahasa, 3 cabang usaha minuman, ini 2, ini slide yang dulu ya. Nah, sekarang udah 3, dan juga sekarang sedang membangun PT, yaitu PT Malaka dalam bidang tour dan travel. Nah, jadi ini semuanya nih passive income. Passive income maksudnya gimana? Yaitu kita tanpa perlu terjun ke lapangan, kita tetap dapat pemasukan uang. Nah, contoh nih seperti rental kamera. Nah, tinggal orang-orang yang mau rental kamera tinggal ke orang yang saya pekerjakan di rental kamera. Nah, yaitu di tempat salah satu cabang usaha minuman saya. Nah, contoh lagi kayak usaha minuman nih, nggak perlu saya yang jualan langsung, tapi orang lain gitu. Nah, jadi dari sini juga nih saya ingin share satu hal lagi. Kalau teman-teman ingin mudah dalam hal pemasukan uang, maka bangun terus sistem passive income kalian mulai dari sekarang. Passive income, kalian nggak perlu capek-capek, tapi kalian tetap masuk uang. Active income itu gimana? Active income, kita capek, kita dapat uang. Dan kalau mau bisa dua-duanya, atau salah satunya aja juga boleh. Kalau saya sendiri sih pilih dua-duanya. Nah, jadi selain passive income masuk, juga active income ada juga. Active income saya apa? Yaitu dengan menjadi pengajar di FK Punsia. Nah, saya capek, saya ngajar, saya dapat uang. Nggak capek, ngajar, nggak dapat uang. Nah, itu sistemnya kalau active income. Kalau passive income, kita nggak perlu capek. Nggak perlu terjun langsung, tapi dapat uang. Nah, jadi silahkan teman-teman mulai sekarang, saya sangat rekomendasikan kalian bagi yang bertanya-tanya tentang gimana nih supaya banyak pemasukan nih. Maka kreasikanlah, ciptakanlah sistem passive income versi diri kalian sendiri. Maka insya Allah kalian akan mudah pemasukan bulanannya. Nah, saya kira seperti itu saja teman-teman semuanya. Ini saya skip karena waktu kita sudah habis ya. Kurang lebih telat 5 menit, 35 menit. Nah, langsung saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, coba saya cek dulu ya. Iya, sekarang nih kayaknya MC ada kendala jaringan atau gimana. Nah, sekarang saya bukakan untuk sesi pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya, silakan ya. Baik melalui chat ataupun melalui voice langsung ya. Atau resen nih, kayak Dina Rosdiana. Oke, silakan boleh Dina.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sangat termotivasi dengan pengalaman dan juga kisah itu dari Bang Riki sendiri ya. Karena menurut saya pengalaman yang sangat berharga dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan saya juga. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah saya penasaran nih dengan teman-teman Bang Riki dulu semasa SMP dan SMA yang sering ngebully abang. Nah, kira-kira mereka itu gimana? Lebih sukses atau apakah lebih gimana ya? Lebih di bawah dari Bang Riki sendiri? Itu seperti apa? Itu yang pertama. Dan yang kedua, saya kan sering nih ikut kayak study action dan juga event ke luar negeri gitu kan. Tapi sampai sekarang udah 3 kali ikut masih gagal belum lolos. Nah, kira-kira ada nggak tips dan trik dari Bang Riki sendiri untuk tetap semangat gitu, nggak boleh menyerah dan terus coba gitu event-event selanjutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Terima kasih ya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Dina Rusdiana ya. Oke, bagus pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang teman-teman saya tadi, terlebih mungkin yang pembuli tadi ya. Nah, ada beberapa orang sih yang saya ingat gitu ya. Alias salah satunya pernah waktu itu malu-malu kucing kayaknya ya. Saya kebetulan menjadi pembicara di sebuah event besar gitu. Nah, ternyata saya ketahui dia salah satu pesertanya. Jadi waktu saya mau sapa gitu kan waktu kita jadi pemateri biasa adalah 1-2 orang yang misalnya minta foto gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya mau panggil mau foto sama dia. Nah, tapi dia kayak pura-pura bukan tersipu malu dia ya kan. Nah, terus pergi keluar gitu. Nah, itu sih. Terus juga kalau yang lain, satu lagi sih yang saya ada ingat, dia sekarang sih jual jus gitu ya, penjual jus. Nah, dia udah selesai dari mana ya? Dari teknik kalau nggak salah. Tapi tak gimana ceritanya, tapi jadi jual jus gitu. Nah, terus yang lain sih kurang tahu ya. Nah, kalau teman-teman rata-rata sih yang lain kurang lebih kayak jadi guru di sekolah kayak honorer gitu, itu ada beberapa juga kayak beberapa orang ranking 1 di IPA gitu ya. Nah, cuma memang ada terkendala sih merekanya kayak mereka curhat kepada saya. Kadang-kadang orang ini bahkan 6 bulan, nah itu gajinya cuma 200.000 segala macam gitu. Nah, jadi saya dari ini sih saya belajar memang bahwasanya pengalaman kita selama organisasi itu sangat menentukan teman-teman. Nah, saya yang lulus cum laude 2 orang. Nah, di angkatan saya. Nah, tapi dia pekerjaannya yaitu ngajar di bimbel dan bahkan di bimbel itu gajinya sekali ngajar 20.000 sekali ngajar. Jadi sebulan paling dia dapat uang itu 200 atau 300.000. Nah, tapi waktu ada proyek-proyek besar di bimbelnya, ada proyek besar misalnya ngajar kepada salah satu petinggi di dinas misalkan atau di mana, nggak disuruh si dia tadi, bahkan dimintain ke saya. Nah, dimintain ke saya digaji bahkan 120.000 sekali ngajar ataupun 150, bervariasi lah gitu. Nah, jadi emang teman-teman semuanya dalam hal ini sih gimana ya, setidaknya ada sedikit lah yang kita bisa lebih terwarnai daripada beberapa teman kita. Nah, jadi kuncinya di sini adalah kita harus aktif berorganisasi, kita harus berprestasi juga sehingga orang lain justru mencari kita. Nah, kalau saya sendiri ya, itu salah satu bimbel tadi. Bahkan bimbel itu sampai sekarang masih mintain saya untuk jadi pengajar di bimbel dia. Dengan gaji beda daripada para pengajar dia yang lain, yaitu 20.000. Khusus ke saya 100 atau 120 atau 150. Nah, tapi kebetulan saya masih nggak mau tipe terikat, jadinya tipe lepas saja. Kalau dia tawarin, waktunya cocok sama saya kosong, saya mau gitu. Nah, terus juga salah satunya lagi ya, saya contohin ya. Ada juga bimbel yang lain. Nah, dia tuh memiliki cabang, kayak ruang guru juga. Ibaratnya saingan ruang guru. Nah, dia ada cabang di Aceh. Nah, mereka itu mau minta saya menjadi pengajar mereka. Dengan gaji tetap bulanan 3 juta. Nah, cuman saya waktu itu masih tolak juga gitu ya, karena emang alhamdulillah dari kampus lebih lagi lah gitu sedikit. Nah, jadi dari sini saya benar-benar belajar. Orang-orang terkejut semuanya, karena kenapa? Mereka pakai tes wawancara, tes tulis segala macam. Nah, tapi kok kamu Ki langsung diundang gitu? Nah, jadi memang
kenapa orang nih ngundang bahkan tanpa tes kepada saya untuk pekerjaan? Nah, karena saya ada tanya memang kepada branch manajernya, manajer cabangnya. Nah, kata mereka adalah kamu beda dari yang lain. Nah, kamu ada pengalaman ini dan itu, jadi itu yang menjual diri kamu daripada orang lain. Makanya kami mau gaji kamu tetap 3 juta. Gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu nggak mau. Jadi orang ini sebatas misal nih adain seminar untuk para pelajar sebanda Aceh gitu. Nah, jadi saya sebagai pematerinya mereka minta. Nah, jadi yang sebatas lepas-lepas gitu saya mau. Nah, jadi gitu. Intinya kita harus menghias diri kita selama kuliah karena banyak sekali kesempatan untuk mempermak diri kita. Selanjutnya untuk tetap semangat tadi. Nah, tetap semangat dalam ikutan-ikutan event seperti itu. Kita harus bermindset gini. Jangan pernah takut gagal. Nah, jangan pernah takut gagal. Karena kenapa? Sekali kita kalah terhadap kegagalan, maka udah kita benar-benar gagal. Itu namanya. Nah, we are a loser. Gini ya, coba kita bayangkan. Ada sebuah gunung es. Kita di atas kapal nih di laut. Ada sebuah gunung es. Besar sekali gunung es itu. Tapi kita nggak pernah tahu di dalam gunung es itu jauh lebih besar. Bahkan sampai 10 kali lipat lebih besar di bawahnya. Sehingga dia bisa mengapung sedikit di atasnya tadi. Bagi kita udah besar kali gunung es yang kita lihat. Pada di bagian bawahnya itu jauh lebih besar. Nah, gitulah yang terjadi dengan orang-orang yang udah berhasil meraih beberapa mimpinya. Nah, seperti saya sendiri teman-teman ya. Nah, saya memang beberapa orang atau banyak orang bilang, wah kamu nih terlalu banyak nih untuk raih event. Orang biasanya selama kuliah lulus 3 kali pertukaran, 4 kali lulus konferensi, ini kok kamu libas semuanya 22 kali. Terlalu banyak nih untuk ukuran mahasiswa. Nah itu mereka bilang, mereka nggak tahu sebanyak apa saya gagal, nggak pernah tahu mereka. Nah, saya total gagal ya, lebih dari 100 kali untuk apply ke luar negeri, ke Amerika, ke Filipina, segala macam, tapi nggak lulus. Nah, tapi yang berhasilnya berapa? 22. Jadi memang kita kalau gagal itu, kita harus bermindset. Gak usah takut gagal. Kalau kita gagal, tetap positif. Jangan negatif. Nah, insya Allah kalau kita tetap positif, pasti lambat laun Allah, Tuhan akan mengatakan yes untuk mimpi kita. Nah, gini ya, satu case lagi nih. Banyak sekali senior saya yang berkata, Ricky, kakak udah apply program ke Filipina, ke sini udah 3 kali kakak apply, gagal semuanya. Kakak ini memang butiran debu, Ricky. Tak mau lagi lah kakak ikut-ikutan kayak gini, gagal semuanya pasti. Nanti ada yang udah 5 kali, abang nih bagaikan butiran debu, Ki. Gak akan mungkin abang lulus. Nah, gitu mereka bilang. Akhirnya apa? Sampai tamat kuliah pun gak pernah mereka lulus. Gara-gara udah negatif duluan terhadap kegagalan. Saya sendiri, kali pertama saya baru berhasil untuk pergi keluar Aceh dengan semuanya dibiayai penuh. Kali ke-21 kalau nggak salah saya ingat. Atau kali ke-24 atau sekitar gitulah 20-an. Baru saya bisa berhasil teman-teman semuanya. Nah, jadi berapa kali harus saya tahan kegagalan, saya tetap positif akan kegagalan 20 kali lebih. Akhirnya apa? Ternyata Tuhan luluh. Oh, anak ini udah nih, dia tetap konsisten nih. Dia tetap gagal tapi dia tetap positif. Ya udahlah. Aku katakan yes. Nah, ibaratnya gitulah mungkin. Nah, sehingga akhirnya Tuhan merasa luluh kepada kita kan perjuangan kita. Nah, karena gini nih, miracles only occur for those with the determination to never stop trying. Keajaiban akan terjadi kepada orang-orang dengan tujuan untuk tidak pernah menyerah. Nah, barulah datang keajaiban itu tadi. Nah, maka sekali lagi kita harus bermindset jangan menyerah, jangan pernah takut gagal. Karena orang-orang berhasil itu mereka tetap positif ketika mereka gagal. Gitu. Nah, saya kira begitu untuk penanya pertama, Dina ya. Mudah-mudahan terjawab. Ya, baik. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Yang lain, dari teman-teman yang lain, kalau ada yang ingin bertanya boleh. Oke, silakan. Ada Widya.
Kak, saya ingin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Widya Pitaloka Baru-Baru. Saya merupakan mahasiswa Universitas Palangkaraya, jurusan Agroteknologi angkatan 2020. Terima kasih sebelumnya Kak telah memberikan kesempatan kepada saya, dan terima kasih kepada kakak-kakak pemaparan materi yang udah saya anggap sendiri sebagai moderator, sebagai motivator bagi saya. Kak, di sini saya ingin bertanya, dari sekian banyak penjelasan yang materi yang telah kakak paparkan tadi, yang saya ingin tanyakan ialah, menurut kakak, apa yang harus saya lakukan apabila mimpi yang saya bangun sejak lama itu tidak terwujud, atau dalam kata lain itu tidak tercapai? Nah, question di sini, apakah saya harus mengubah mindset hidup saya dengan mengubur mimpi saya yang tidak terwujud dengan membangun mimpi-mimpi yang baru, atau yang kedua, saya tetap bertahan meski tahu bahwa peluang yang saya miliki itu sangat kecil? Sekian pertanyaan dari saya, Kak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Widya atas pertanyaannya. Berarti kurang lebih gini ya, misalkan mimpi kita tidak tercapai gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Terus juga kira-kira pilih yang mana nih? Mimpi baru, buat mimpi baru, atau tetap bertahan dengan mimpi lama? Benar, Kak. Oke, nah baik, yang pertama, kalau misalkan tidak tercapai, kalau versi saya sendiri, yang mungkin secara nggak langsung udah terjawab dari apa yang saya sampaikan, tipenya saya memang determinasi saya, udah tujuan saya tidak akan pernah saya berhenti sampai saya dapat. Nah, itu memang udah saya tanamkan dari dulu, karena memang udah menggebu-gebu dari hati saya dulu gara-gara kejadian putus cinta dulu ya. Nah, jadi emang determinasi saya itu saya nggak akan pernah stop sampai saya dapat. Nah, jadi apa namanya, saya kira ya, untuk mimpi yang tidak tercapai kita punya dua pilihan, yaitu kita akan stop, atau kita akan terus lanjut. Nah, cuman di sini saya ingin ngerespon dengan cara gini nih, yaitu dengan cara menyiasatinya supaya benar-benar lebih bagus lagi atau lebih strategikal supaya kita dapat meraih mimpi tersebut. Nah, cara saya sendiri teman-teman supaya bisa meraih mimpi itu, saya akan nulis mimpi saya besar-besar di dinding rumah saya, di dinding kamar saya. Nah, saya tulis besar-besar, bahkan sampai sekarang nih ada nih di depan saya nih, besar-besar nih pakai spidol saya buat khusus, ada papan tulis saya beli khusus tulis mimpi saya. Bukan untuk ngajar, bukan untuk apa, khusus tulis mimpi saya. Karena berubah-berubah, per tiap kadang 2 bulan atau per tiap semester berubah nanti mimpinya. Terus saya tulis besar-besar supaya selalu ingat saya. Oh, aku masih gagal nih. Nah, terus tapi kita tiap hari kita lihat, oh aku pasti bisa. Aku harus kembali sesemangat seperti awal dulu. Nah, tapi coba kalau kita nggak kita buat, jadinya kita sendiri lupa. Nah, dari lupa itulah, alias kita nggak ingat mimpi lagi, akhirnya kita mager-mageran, golek-golek, rebahan segala macam gitu. Nah, jadi menurut saya sih cara menyiasatinya supaya kita tetap semangat, karena saya rasa mungkin di posisi Widya adalah ini udah sering terjadi ataupun kegagalan udah banyak terjadi, sehingga udah muncul nih rasa alah kayaknya aku nggak kuat nih, alah kayaknya buat mimpi baru aja gitu ya. Nah, menurut saya cara menyiasatinya adalah tulis mimpi itu besar-besar di dinding kamar, pakai karton, pakai papan tulis atau apa. Nah, maka insya Allah setiap hari kita selalu melihat mimpi itu. Nah, sehingga semangat kita selalu restart. Nah, terulang selalu semangatnya. Nah, terus yang kedua adalah dengan membuat timetable yang bagus. Nah, jadi cara saya menyiasatinya adalah karena gini nih, terkadang saya merasa menyerah dengan mimpi saya gara-gara saya kekurangan waktu untuk bermedsos ria seperti teman-teman saya. Nah, teman-teman saya misalnya dari pagi sampai tengah hari medsosan aja. Nah, saya merasa kurang waktu. Paling saya medsosan sehari 30 menit atau setengah jam atau 1 jam. Nah, sehingga dari situ saya merasa aku kayaknya benar-benar dikit nih kuota untuk aku have fun secara media sosial. Nah, akhirnya apa? Supaya itu tertata semuanya, dari semua mimpi yang sudah saya tuliskan, saya jabarkan, saya elaborasikan satu-satu.
ke dalam bentuk timetable. Sehingga alokasi waktu untuk setiap mimpi itu terstruktur dengan baik. Nah, saya contohin ya. Contoh timetable saya. Kan saya ada 4 prioritas tuh. Nah, saya masukkan ke dalam timetable. Contoh, dari Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam setengah 5 sore, itu khusus bekerja sebagai pegawai di kampus. Nah, kebetulan di dalam pegawai itu, waktu saya semester 4 akhir itu 12 orang yang diterima sebagai pegawai. Nah, jadi itu pekerjaan pertama tuh, alias pekerjaan utama kami. Nah, kebetulan dari 12 pegawai ini tadi, saya termasuk salah satu orang dari 5 orang yang terpilih sebagai tim pengajar. Nah, jadi nggak semua tuh, cuma 5 orang terpilih sebagai tim pengajar. Kapan kerja saya waktu jadi pengajar? Senin sampai Jumat, jam setengah 5 sampai jam 6 sore. Nah, itu udah padat ya, Senin sampai Jumat, jam 8 sampai jam 6 sore. Khusus satu prioritas. Terus gimana lagi? Di antara 12 itu tadi, ternyata saya masuk ke tim ketiga. Bukan hanya tim pengajar, ada tim yang bernama tim penerjemah. Menerjemahkan dan lain-lain untuk melamar S2 dan seterusnya. Nah, itu 4 orang terdiri. Saya masuk juga. Nah, makanya saya gaji saya dari kantor itu sangat lumayan karena dari 3 sumber, bukan sumber pegawai pokok aja. Nah, makanya mungkin untuk menjawab, mungkin bagi kalian ada yang bertanya-tanya, kok bisa sih per semester 8 kuliah banyak dapat uang sampai 100 juta. Nah, salah satunya memang dari kantor, karena 3 sumber utama saya. Jadi sebulan sekitar 8 juta saya masuk uangnya, alias gajinya. Tapi coba misalkan saya cuman di pegawai aja, alias nggak masuk tim kedua, tim ketiga, paling 2.500.000 gaji pokok gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, jadi kapan saya pekerjaan saya di tim ketiga, tim terjemah? Jam 8 malam sampai jam 10 malam. Nah, ada kebayang ya, Senin sampai Jumat, jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Untuk satu prioritas saja, yaitu bekerja. Nah, terus prioritas kuliah gimana? Nah, prioritas kuliah saya letakkan jam kuliah di hari Sabtu. Nah, cuman memang ya, apalagi dulu itu rata-rata saya 20 PSKS. Nah, jadinya memang nggak terelakkan Senin sampai Jumat juga kena jam kuliah. Caranya gimana saya siasati? Yaitu dengan pergi kuliah, tapi pekerjaan dilipat gandakan. Nah, terus kan saya targetnya di prioritas kuliah ini adalah IPK cum laude dan TOEFL tinggi. Kapan saya belajar untuk IPK cum laude, belajar mata kuliah dan TOEFL? Dari jam 10 malam sampai jam 12 malam. Nah, itu tuh. Khusus 2 prioritas sudah terjawab ya. Nah, prioritas ketiga saya gimana nih? Yaitu berprestasi. Nah, kalian pasti bertanya-tanya, kuota waktunya aja udah sampai jam 12 malam segitu. Gimana apply program sampai 100 program sehingga 22 berhasil ikut lomba debat, lomba mahasiswa berprestasi, lomba duta A, duta B, dan segala macam. Kapan waktu persiapannya? Dari jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Nah, itu jawabannya. Jadi saya strict terhadap waktu saya. Senin sampai Jumat sampai jam 2 pagi udah ada kegiatan. Nah, terus satu lagi, prioritas memimpin organisasi. Saya dari semester 3, saya alhamdulillah udah bangun komunitas ngajar gratis yang saya bilang tadi. Itu kegiatannya 2 kali seminggu. Tiap minggu kami ngajar gratis. Nah, itu kapan? Khusus di Sabtu sore dan Minggu sore. Nah, jadi nggak saya ganggu gugat tuh Senin sampai Jumat karena udah full. Gimana lagi? Nah, jadi itulah cara saya menyiasati supaya mimpi saya, ke semua mimpi saya ini tetap dapat bertahan. Nggak saya buat mimpi baru karena saya nggak bisa bertahan atau nggak bisa meraih mimpi-mimpi saya ini. Gitu. Nah, jadi sekalian menjawab pertanyaan kedua juga, yaitu mimpi baru atau tetap bertahan. Kalau dari saya sendiri, alangkah lebih baiknya kita bertahan. Nah, tapi kalau ternyata teman-teman udah di ujung tanduk, rasa-rasanya udah frustasi segala macam, ternyata nggak bisa-bisa, maka tetap juga bahaya untuk membuat mimpi baru. Nah, tapi tetap kita pertimbangkan mimpi sebelumnya. Kira-kira lebih bagus mana? Mimpi sebelumnya atau mimpi yang baru ini? Lebih bagus mana impact atau dampaknya terhadap diri kita? Gitu. Saya kira seperti itu ya untuk respon saya. Yang pertama terhadap mimpi yang tidak tercapai. Nah, gimana cara menyiasatinya? Nah, terus pertanyaan tentang apakah mimpi baru atau tetap bertahan. Gitu.
Gimana kira-kira Widya, atau apa kira-kira dapat gitu yang dimaksud? Baik Kak, terima kasih tanggapannya. Oke, siap. Terima kasih kembali Widya. Nah, teman-teman semuanya, berhubung kita udah lumayan ini ya, lumayan malam sekarang. Nah, jadi juga dan alhamdulillah juga udah sempat 2 penanya gitu ya bertanya. Nah, jadi kita akhiri untuk sesi tanya kita pada malam hari ini. Untuk yang mungkin ingin bertanya lagi juga boleh ya, bisa menghubungi saya secara pribadi. Nanti saya akan share juga melalui chat nama IG saya dan juga WA saya. Nah, untuk itu sekarang teman-teman semuanya kita ke sesi foto bersama dulu teman-teman. Jadi dimohonkan kepada teman-teman semuanya untuk open kameranya, on kamera. Iya. Oke, kita tunggu agak 20 detik lagi. Oke. Kita foto ya. 3, 2, 1. Oke, tunggu sebentar. Slide pertama saya copy. Oke, slide kedua. 3, 2, 1. Oke, siap. Nah, baik teman-teman semuanya, di kolom chat juga sudah di-share sama panitia ya tentang link sertifikat kita. Nah, jadi silahkan. Masih nggak bisa diisi ya? Apa udah dibuka? Tunggu ya, saya buka dulu. Tolong buka sekarang ya. Udah nggak bisa katanya Bang, sampai 21.40. Hah? Kata Kak Ririn gitu sampai ya? 21.40. Oh gitu, oh berarti udah dibuka duluan tadi ya. Ada yang masih belum ini nggak? Masih belum isi nggak? Nggak ada ya berarti ya? Oke, berarti Bang, aman ya. Saya izin Bang. Ya gimana? Nanti bisa share materi ke Kak Ririn, materi tadi. Oh boleh. Oke, biar share ke peserta. Apa? Biar di-share ke peserta. Oke, siap, boleh. Oke. Ririn, nanti tolong chat abang di WA ya, karena abang lewat WA nanti jadi teringat ya, karena lagi banyak chat di WA. Oke, siap, insya Allah saya kirimkan nanti sharing si Ririn, mintain di WA. Nah, baik kalau gitu teman-teman semuanya, saya mewakili panitia dan juga forum Menggapai Mimpi mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya malam hari ini. Semoga kiranya sharing-sharing pengalaman baik dari saya, dari co-speaker Arizonanda, ataupun dari MC tadi Nora mungkin ada. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau begitu, marilah kita akhiri event kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Bang Riki. Baik, terima kasih teman-teman. Bisa live ya untuk istirahat. Terima kasih semuanya.